Selamat sore, Bapak-bapak serta ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dalam keadaan maupun kondisi yang kurang nyaman karena adanya COVID-19, tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita selalu bersyukur pada Tuhan. Kita masih dapat bersekutu bersama-sama dalam ibadah usia indah Chongsin. Kami masih dapat memuji dan memuliakan namanya. Walaupun melalui media sosial, ini bukan karena kemampuan kita, ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberikan anugerah nafas kehidupan, kesehatan, dan keselamatan bagi kita semua. Mari kita sambut dengan pujian kemurahan-Mu lebih dari hidup. Selanjutnya kita akan menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gatot Hari Kristanto. Mari kita berdoa bersama-sama agar dalam pelayanan ini dari awal hingga akhir dipimpin oleh Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa, kami mohon ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan dan pertolongan-Mu. Hardik dan singkirkan ini virus corona dengan kuasa-Mu dari negeri kita Indonesia dan kota kita Kediri. Selanjutnya kami akan mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Jamah hati dan pikiran kami agar kami fokus akan firman-Mu. Biar firman-Mu jadi kekuatan bagi hidup kami. Mampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai hidup kami menjadi saluran berkat Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa kami alaskan. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan dengan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ku
masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Salam sejahtera Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa dalam Komisi Usia Indah Chongsin, dan mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih di tengah kehidupan kami. Tuhan selalu hadir dan menopang kami. Dan biarlah pada waktu-waktu yang tidak mudah, di tengah-tengah kehidupan yang diwarnai dengan banyak sekali hal yang bisa membuat kami khawatir dan bahkan membuat kami tidak percaya diri untuk menatap hari depan, kami belajar untuk mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, yang akan mempelajari, yang akan merenungkan firman Tuhan, supaya iman kami dikuatkan dan diteguhkan, supaya kami memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan saja. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita menyimak bersama-sama, saya akan membacakan bagi kita sekalian Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging,
dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin setiap kita semuanya pernah menerima jasa baik, menerima bantuan, jasa baik, jasa dari orang lain, dari siapapun juga, yaitu semua hal yang mungkin lebih memudahkan kita, semua jasa-jasa yang bisa membantu kita. Suatu hari waktu hujan ada seorang anak, beberapa anak yang membawa payung gitu ya di sebuah jalan gitu. Kemudian menawarkan payungnya gini. Dia menawarkan orang untuk nyebrang jalan dan dikasih payung supaya tidak kehujanan. Itu adalah jasa baik dari anak-anak. Walaupun anak-anak itu akhirnya meminta uang dari jasa itu. Jasa memang dapat dijual kepada orang lain. Bantuan bisa diperjualbelikan kepada orang lain. Orang juga bisa membelinya dengan harga yang pantas, tetapi juga orang bisa menolaknya. Atau mungkin orang bisa tawar-menawar. Berapakah yang harus saya keluarkan uangnya dan saya akan menerima jasa apa dan apa saja item-itemnya. Dan itu seringkali tergantung bagaimana kesepakatan kita, bagaimana deal-deal kita dengan orang yang akan menawarkan jasa baik. Tetapi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jasa baik yang diberikan oleh Allah ini bukanlah jasa yang dapat kita beli. Bukanlah jasa yang dapat kita pertukarkan dengan apa yang kita punya. Jasa baik dari Allah ini adalah anugerah yang diberikan dan tidak dapat kita beli. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu itu kedatangan Tuhan Yesus di zaman Nikodemus ini itu menarik banyak orang, membuat orang sangat penasaran dengan kehadiran Tuhan Yesus yang memberikan warna yang berbeda dengan keagamaan yang dihidupi oleh orang-orang pada zaman itu, yaitu Yudaisme. Dan salah satu orang yang penasaran dengan Tuhan Yesus adalah Nikodemus. Ia datang menjumpai Tuhan Yesus. Kita melihat Nikodemus itu adalah seorang pemimpin agama pada saat itu. Dan agama-agama pada saat itu khususnya Yudaisme itu berkembang sedemikian rupa dan dikembangkan itu dengan aturan-aturan agama yang begitu sangat ketat sekali sehingga lebih cenderung agama ini menjadi agama peraturan, agama kelayakan dan cenderung eksklusif, cenderung mengkhususkan diri. Tapi Kristus hadir pada saat itu dengan cara yang berbeda Bapak Ibu. Berlawanan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan khususnya oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau demikian masih ada orang Farisi khususnya yang penasaran dengan Tuhan Yesus ini yang kok berbeda sekali. Ingin mau mengenal dan ingin belajar dari Tuhan Yesus. Dialah Nikodemus yang kita baca pada perikop kita ini. Dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang ingin menjumpai Tuhan Yesus sendiri. Dia tidak mau dalam kerumunan, tapi dia ingin berdiskusi, ingin menjumpai Tuhan Yesus sendiri. Seorang yang senior sekali ya, sudah tua, dia senior dari pemimpin agama dan lain sebagainya. Dia juga adalah seorang Farisi. Seorang Farisi itu biasanya menganggap dirinya itu begitu sangat soleh ya, sangat saleh sekali dengan menjalankan keagamaan yang begitu sangat ketat sekali. Dan dia dibandingkan dengan orang-orang yang lain, mereka menganggap dirinya itu lebih baik dan lebih saleh. Tetapi Nikodemus rupanya gundah gulana di dalam hatinya Bapak Ibu. Dia resah dengan kehadiran Kristus yang akhirnya membawa dia datang menjumpai Tuhan Yesus. Ia mengambil waktu yang khusus untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dikatakan di situ ia datang pada waktu malam di ayat yang kedua. Jadi ia mengambil waktu yang khusus. Memang banyak anggapan mengapa dia datang pada waktu malam Bapak Ibu. Ya mungkin saja dia ingin mencari waktu senggangnya Tuhan Yesus. Dia tidak mau mengganggu
pelayanan Tuhan Yesus yang begitu sibuk sehingga pada waktu malam Tuhan Yesus ada waktu yang khusus gitu, ia mau menemui Tuhan Yesus. Tapi juga ada orang yang menganggap dia datang malam-malam itu karena dia malu sebagai seorang Farisi yang senior yang menjumpai Tuhan Yesus yang waktu itu masih muda dibandingkan dia. Malu juga dengan teman-temannya. Selain itu ada anggapan juga kalau dia datang malam-malam secara pribadi menjumpai Tuhan Yesus itu supaya Tuhan Yesus tidak kemudian mendapatkan tekanan lebih besar lagi dengan ada orang yang mulai datang menemui dia dan ngeblok kepada dia. Yesus nanti akan semakin dibenci oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan apalah itu, tetapi lebih daripada itu, yang utama bagi Nikodemus adalah persoalan-persoalan di dalam dirinya yang menyangkut jiwanya, menyangkut keselamatannya. Ini bukan soal-soal yang lain, bukan soal-soal penghidupan, bukan soal ini dan itu, tapi soal-soal bagaimana membahas tentang jiwanya sendiri yang gundah gulana mengenai Tuhan Yesus yang mengajarkan anugerah itu. Ayat yang kedua kalau kita melihat ini pernyataan Nikodemus bahwa Yesus, engkau adalah guru yang diutus Allah dan melalui semua bukti-bukti, tanda-tanda dan mungkin juga mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, pasti engkau benar ini, bukan palsu ini. Jadi engkau memang diutus oleh Allah, itu adalah pengakuan dari Nikodemus. Dan menariknya Tuhan Yesus tidak mengarahkan Nikodemus itu untuk terpaku kepada tanda-tanda, mujizat-mujizat, tetapi Tuhan Yesus ingin mengarahkan Nikodemus kepada inti karya Allah di dalam keselamatan jiwa seseorang, yaitu apa? Tuhan Yesus mengatakan dilahirkan kembali. Ketika Tuhan Yesus menyatakan pada ayat yang ketiga, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tuhan Yesus langsung pada inti persoalan mengenai jiwa dan keselamatan. Karena apa? Karena hanya dengan percaya kepada mujizat-mujizat, fenomena-fenomena, tanda-tanda belaka, manusia itu belum mendapatkan manfaat apa-apa. Belum, kecuali ia mengalami pekerjaan Allah yang melahirbarukan dirinya, yang kemudian memberikan satu anugerah di dalam dirinya. Mari kita perhatikanlah, sekalipun Nikodemus adalah seorang pemimpin agama yang dianggap saleh, yang dianggap menjalankan peraturan agama begitu ketat dan luar biasa. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, tidak mungkin engkau bisa melihat kerajaan Allah. Kalau tidak dilahirkan kembali, tidak mungkin engkau akan menerima penghiburan, perkenanan Tuhan, dan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak mungkin. Tidak ada yang dapat dia peroleh di tengah-tengah kehidupannya, sekalipun dia adalah seorang pemimpin agama yang senior dan dia adalah seorang yang begitu taat menjalankan ritual agamanya, tetapi dia tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan surgawi dan tidak akan mendapatkan penghiburan kalau tidak dilahirkan kembali oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nikodemus melihat kemustahilan ini, bagaimana mungkin? Bagaimana aku tidak ngerti Tuhan. Pada ayat yang keempat kita melihat bagaimana kebingungannya. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Masa sudah tua, sudah jenggotan, masuk lagi ke rahim ibunya, kemudian dilahirkan. Wah, tidak mungkin ini. Terlihat di situ ada kebingungan atau ketidakmengertian dari Nikodemus. Tuhan, aku tidak ngerti. Tolong bagaimana ini? Bapak Ibu, orang Farisi itu berpegang kuat pada Taurat dan adat istiadat itu begitu sangat mutlak sekali. Berpikir bahwa jalan untuk menuju ke surga itu harus diusahakan dengan melakukan Taurat secara sempurna. Tetapi pada ayat yang ketiga Tuhan Yesus mengatakan, jika tidak dilahirkan kembali siapapun engkau, apapun yang sudah engkau lakukan, engkau tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Ini cukup mencengangkan, Bapak Ibu. Hari ini kita juga begitu banyak perkara kehidupan yang kita alami, Bapak Ibu, yang kita hadapi.
Dan hari ini banyak hal yang menguras energi kita, menguras pikiran kita, lebih-lebih di tengah pandemi seperti ini. Dan mungkin persoalan kita yang bermacam-macam. Dan sebagian besar manusia itu hanya memikirkan dan mempersoalkan perkara-perkara jasmani, perkara-perkara dunia ini saja. Dan manusia kadang menghindari untuk berbicara lebih serius, lebih sungguh-sungguh tentang apa? Tentang jiwa kita, tentang keselamatan kita, tentang arti hidup kita, tentang perkara-perkara rohani. Karena apa? Karena seringkali ini dianggap tidak terlalu mendesak, tidak terlalu urgent, tidak terlalu penting sekali lah ini. Masih bisa kita ulur-ulur. Kita lebih banyak menguras energi pikiran kita dengan perkara-perkara duniawi kita. Jarang orang yang untuk mengambil kesempatan secara pribadi. Seperti Nikodemus ini untuk menanyakan dengan serius kepada Tuhan. Tuhan, aku ini bagaimana? Untuk menanyakan serius kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan melihat diriku ini seperti apa? Bagaimana? Sebenarnya hidupku ini seperti apa? Sehingga manusia pun kemudian bisa melihat dirinya sendiri bahwa aku ini adalah seorang yang berdosa dan mustahil aku bisa berjumpa dengan Tuhan. Dengan apa yang aku miliki, dengan statusku, dengan semua yang ada dan melekat di dalam diriku. Mustahil untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang berpikiran yang penting itu berbuat baik. Sudahlah, nggak usah mikir terlalu jeru-jeru soal hidup dan mati, yang penting berbuat baik. Dan semoga kita nanti diterima Tuhan dan semoga kita masuk surga. Ya itu saja yang seringkali secara ringkas dipikir oleh manusia. Manusia berpikir ia yang melakukan, ia yang berusaha, ia yang bergantung pada kemampuannya. Berbeda dengan Allah yang pikirkan. Manusia berpikir dia memiliki jasa baik yang bisa ditukarkan dengan kebaikan dan keselamatan dari Tuhan. Berbeda dengan yang Tuhan pikir. Manusia berpikir bahwa dia harus berusaha dengan sekuat tenaga. Berbeda dengan apa yang Tuhan pikirkan dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi bila, Bapak Ibu ya, kalau ada orang yang buta kita tolong dengan menyalakan lampu. Itu nggak bermanfaat apa-apa. Kalau ada orang yang tuli kita tolong dengan membisikinya atau meneriakinya. Itu tidak bermanfaat apa-apa. Kalau ada bahan yang rusak di dalam alat elektronik tapi yang kita poles, yang kita perbaiki itu hanya casingnya saja, penutupnya saja. Itu tidak menolong apa-apa. Tentu adalah hal yang mubazir. Demikian juga bagi orang berdosa, Bapak Ibu. Bagi orang berdosa itu tidak akan menolong apa-apa dan tidak akan selamat dengan memberikan peraturan-peraturan agama semata. Itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita terjebak kepada pandangan yang sempit ini, bukan? Seperti Nikodemus. Perbuatan baik, kita ikut melayani di mana-mana. Kita mungkin bisa memberikan bantuan ke orang lain, memberikan persembahan kepada Tuhan. Mungkin kita juga sudah dibaptis dan lain sebagainya. Dan berbagai tanda-tanda yang kita mungkin merasakannya. Dan kita merasa itu sudah cukup menjadi bekal kita untuk kita nanti bisa diterima oleh Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah hal yang dilakukan banyak orang yang tidak seperti Tuhan pikirkan. Bukan saya tidak menghargai perbuatan baik. Bukannya saya tidak menghargai pelayanan kita atau mungkin segala hal yang sudah kita perjuangkan, ibadah kita, doa-doa kita, cara kita menaati aturan-aturan agama, itu semua baik. Itu semua bagus dan itu semua dikehendaki Tuhan. Tetapi tanpa anugerah Tuhan, semua hal itu tidak dapat membawa kita untuk melihat kerajaan Allah. Tanpa dilahirkan kembali, itu semuanya menjadi sia-sia. Maka perlunya dilahirkan kembali. Dikatakan dilahirkan dari air dan roh. Ini adalah gambaran apa, Bapak Ibu?
gambaran pengudusan dari Allah sendiri. Pengudusan di dalam Kristus yang darahnya dicurahkan, kemudian dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri seseorang. Kalau kita membaca di dalam Titus pasal 1 pasal 5 pasal 3 ayat 5, Titus pasal 3 ayat 5 demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 2 mengatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, pengudusan dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nikodemus diberitahu bahwa manusia yang berdosa itu dari daging. Dari daging, bukan soal jasmani dan fisik, tetapi lahir dari sifat yang jahat, dari dosa yang sudah mencemari, dibelenggu oleh sifat dosa itu. Kalau Mazmur pernah kita membaca ya, dalam kesalahan aku diperanakkan. Maka Allah perlu membentuk ciptaan yang baru, melahirkan kembali seseorang itu dengan pengudusan di dalam Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, dan itu yang disebut dengan anugerah Tuhan. Yang diberikan berdasarkan apa? Bukan berdasarkan kebaikan kita. Maka ayat 8 di sana itu ingin mencatat itu diberikan berdasarkan belas kasih Tuhan. Ayat 8 mengatakan angin bertiup kemana ia mau. Berdasarkan belas kasih Tuhan, Allah yang mengaturnya, bukan karena dorongan kita atau perintah kita. Bagaimana itu bisa mungkin? Piye carane? Bagaimana caranya itu? Yang jelas bagi kita kalau kita membaca selanjutnya pada ayat yang ke-16, ayat yang sudah kita sangat kenal, itu dengan tegas dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya. Bagaimana kita tuh menunjukkan bahwa kita tuh orang yang sudah dilahirkan kembali, percaya kepada anak Allah yang tunggal yang sudah dikorbankan bagi kita, percaya kepada Kristus. Dan ayat 18 dilanjutkan, barang siapa percaya dia tidak akan dihukum. Bukan karena dia baik, tidak, karena dia percaya tidak akan dihukum. Puji Tuhan. Dilahirkan kembali karena anugerah Tuhan, bukan karena usaha kita. Pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pandemi, berapa banyak orang melihat kematian di sana sini. Dan juga berapa banyak orang yang sungguh-sungguh berpikir tentang soal jiwa kita. Berpikir tentang kematian. Ya mungkin ini jangan ngomong soal kematian Kak Tanto. Seolah-olah itu hal yang tabu ya. Kekristenan memang membicarakan kematian. Itu bukan hal yang tabu Bapak Ibu. Tetapi justru di sana kita akan berangkat untuk menerima anugerah Tuhan. Lebih dari itu, kita lebih diarahkan bukan soal kita berkutat kepada kematian, bukan. Tetapi justru kita diarahkan untuk kita bisa berbicara tentang kehidupan di dalam Tuhan. Karena di dalam Kristus itu adalah kehidupan, bukan kematian. Tapi sebelum bicara tentang kehidupan di dalam Kristus itu, kita harus dibawa dengan kesadaran bahwa kita adalah seorang yang berdosa. Kita akan binasa sebetulnya tidak dapat membereskan dosa kita. Dan semua yang saya lakukan ini, dengan apapun yang sudah saya usahakan ini, kalau itu bukan karena anugerah Tuhan, itu hanya hiasan di bagian luarnya saja. Ritual-ritual agama yang akhirnya sepertinya nampak baik tetapi tidak membawa kepada keselamatan.
Orang kalau bisa menutupi semua tubuhnya dengan pakaian yang indah, ya bisa kelihatan nampaknya indah. Tetapi kalau di dalam ini ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, apapun yang kita tutupi ini, itu tidak akan mengubah kenyataan. Bila kita belum percaya sungguh kepada Kristus dan mengaku dosa serta menerima jasa baik Kristus yang rela mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa-dosa saya, dosa-dosa Bapak Ibu sekalian, maka segala penampilan yang baik, yang indah di luar itu tidak bisa menyelesaikan kebinasaan. Tidak bisa menyelesaikan kematian, tidak bisa menyelesaikan kesengsaraan kita. Kita harus terima anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Dilahirkan kembali itu percaya kepada Kristus dengan rendah hati, melalui percaya sungguh kepada Kristus, sehingga Ia mengampuni semua dosa dan pelanggaran kita, membersihkan kita dari segala dosa, dan pintu terbuka bagi kita diangkat menjadi anak-anaknya yang bisa datang kepada Bapa kita di surga. Maukah kita, Bapak Ibu? Maukah kita? Berita keselamatan tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Di hadapan siapapun juga. Di hadapan pejabat, di hadapan pemuka agama, di hadapan orang yang dianggap baik, di hadapan orang yang dianggap saleh, memiliki moral yang baik. Tidak pernah berubah. Bahwa apa? Semua harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, beriman kepadanya. Tanpa iman kepadanya tidak akan mungkin orang bisa melihat kerajaan Allah. Percaya Yesus itu bersifat mutlak. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Mari kita bersyukur kalau kita sudah bisa percaya Tuhan Yesus. Atau mungkin kita yang masih ragu-ragu. Bagaimana dengan kita? Bukan hanya bagaimana dengan kita. Bagaimana mungkin dengan istri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, mungkin sahabat kita. Tetap doakan. Doakanlah mereka semua. Supaya mereka mengalami belas kasih Tuhan. Dilahirkan kembali oleh Tuhan sehingga mereka bisa percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ketika kita sudah dilahirkan kembali dengan semua hal yang baik yang dari Tuhan. Itu adalah damai sejahtera sejati yang bisa kita rasakan. Dan perjalanan hidup ini adalah perjalanan yang dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dengan segala kerendahan hati kita untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami berterima kasih karena Tuhan mencelikkan mata rohani kami, mencelikkan pengertian kami untuk melihat diri kami ini sebetulnya adalah orang-orang yang binasa, sebetulnya adalah orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, orang-orang yang dipenuhi dengan dosa, orang-orang yang sesungguhnya ada begitu banyak hal dalam hidup kami ini yang akan membawa kepada kesengsaraan. Tetapi ya Tuhan, Engkau berbelas kasih. Engkau melahirbarukan kami. Sehingga kami bisa percaya kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami bisa melihat kerajaan Allah. Kami bisa disambut sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, biarlah kami melimpah dengan damai sejahtera-Mu. Dan kami juga bisa melihat sekeliling kami. Untuk orang yang dekat dengan kami. Mungkin anak-anak kami, cucu-cucu kami, sahabat-sahabat kami. Kami ingin mereka juga sama seperti kami rasakan bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang mengalami anugerah Tuhan dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, dengan demikian kami rindu. Keluarga besar kami semua adalah orang-orang yang juga mengalami anugerah dan mengasihi Tuhan. Sehingga
hidup kami diwarnai dengan sukacita, rasa syukur, dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang mengingatkan kepada kami kebutuhan utama kami akan Tuhan dan anugerah Tuhan. Kami serahkan kehidupan seluruh jemaat Tuhan, Bapak, Ibu yang hari ini bersama dengan kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Berkat Tuhan atas kami semua. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih pada Bapak Pendeta Tanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai semakin heran dan Tuhan berkati serta kesehatan dan keselamatan seluruh keluarga. Doa berkat dan penutup dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Sutrisno. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita bisa mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Dan biarlah kita tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita tetap sehat dan hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan persembahan, silakan dimasukkan di amplop, ditulis untuk Komisi Usia Indah Jungsin dan diberikan melalui gereja pada hari Minggu pukul 10 hingga pukul 12 siang. Mari kita bersama-sama mengakhiri persekutuan kita dan menerima doa berkat. Kami undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya damai sejahtera, berkat, kesehatan, keselamatan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus dicurahkan bagi Bapak Ibu sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali mengambil saat teduh. Tuhan memberkati kita semua.